Hari ulang tahun jadi hari yang paling kita tunggu-tunggu. Udah nggak asing lagi ya buat kita kalau ada ulang tahun, biasanya nih ada tradisi prank atau ngerjain temen. Apalagi momen ultah seru-seruan gini cuma ada setahun sekali. Tapi beda cerita ya, kalau di momen seru-seruan kayak gini malah nimbulin orang jadi luka, bahkan kehilangan nyawa. Entah karena dikerjain kelewatan sama teman-teman atau gara-gara perbuatan orang yang gak bertanggung jawab. Miris kan? Yuk kita bahas. Baru-baru ini kita dikagetin sama berita soal siswa SMA yang meninggal karena kejutan ulang tahun. Ketua OSIS meninggal saat merayakan ulang tahunnya di SMA Cawas 1, Klaten, Jawa Tengah. Korban meninggal karena terkena aliran listrik dari kolam setelah mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Yang ada juga bahwa korban pada saat hendak keluar dari kolam ikan itu menginjak pompa listrik sehingga menyebabkan tersengat aliran listrik. Dia nih seorang ketua OSIS di SMA 1 Cawas Klaten, namanya Fajar Nugraha. Dia baru berusia 18 tahun yang meninggal dunia di hari ulang tahunnya Senin 8 Juli 2024. Fajar meninggal karena kesetrum setelah dikasih surprise ataupun kejutan ulang tahun sama teman-temannya. Kalau dari keterangan Kepala Kepolisian Sektor Cawas, Ajun Komisaris Umar Mustafa, singkat ceritanya gini Sohib, Fajar kan ulang tahun, terus dikerjain lah sama teman-temannya. Nah, Fajar ditaburin tepung, terus diceburin ke kolam ikan sekolah. Tapi mirisnya pas mau naik dari kolam, Fajar malah kesetrum listrik karena dia nggak sengaja injek kabel pompa air. Yang ternyata pompa airnya tersambung listrik Sohib. Nah, meskipun teman-temannya udah usaha nolong, tapi sayangnya nyawa korban gak selamat. Musibah kayak gini dulu juga pernah ada Sohib di tahun 2016 di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tepatnya kejadiannya di tanggal 26 September 2016. Nah, korbannya namanya Sandi alias Gepeng yang usianya 23 tahun. Sandi meninggal karena kesetrum listrik Sohib. Dia dikerjain sama teman-temannya dengan cara disiram dan juga diikat di tiang lampu lapangan basket di BSD. Tahun 2020, tepatnya di 22 Februari 2020, ini juga ada kejadian 2 pelajar meninggal karena surprise ulang tahun. Niat awalnya teman-temannya cuma mau ngeprank, ceburin korban yang namanya Rian Haryanto dan Tegar Kurohman di underpass Kelurahan Kulur, Yogyakarta. Tapi ternyata korban gak bisa berenang, akhirnya tenggelam dan meninggal. Mereka ini pelajar yang usianya baru 15 tahun asal Bojongkulur, Yogyakarta. Siapa sih yang mau hari ulang tahunnya jadi musibah, harus nimbulin korban luka, korban jiwa, yang kasusnya ini jadi panjang, harus ada pemeriksaan polisi, dan lainnya. Kalau dari sudut pandang pengamat sosial, Devi Rahmawati, sebenarnya para remaja dan anak muda ini gak ada kok niatan buat celakain temennya ulang tahun. Karena tradisi ngeprank atau ngerjain temen pas dia ulang tahun, sebenarnya mereka anggap sebagai bentuk kepedulian, kebersamaan, dan juga seru-seruan aja bareng teman-teman. Dari KPAI juga ingetin buat anak-anak muda untuk lebih hati-hati dan jauhin hal-hal yang bikin bahaya. Ada nih beberapa langkah yang bisa jadi upaya pencegahan supaya ulang tahun gak jadi musibah. Misalnya, berbagai kegiatan yang mungkin aja nih buat seru-seruan, tapi ternyata bikin bahaya. Yang kedua, edukasi soal bahaya listrik. Nah, ini caranya bisa dengan menghindarin aktivitas yang deketan sama sumber listrik. Jadi kebiasaan buat ngiket temen yang ulang tahun di tiang listrik, ini harus di stop deh, soalnya bahaya. Yang ketiga, edukasi soal pertolongan pertama. Ya minimal banget nih generasi muda punya basicnya, karena pasti berguna banget buat di situasi yang urgent. Yang keempat, pengawasan orang tua dan juga guru. KPAI juga ingetin tuh, orang tua dan guru harus lebih proaktif ngawasin kegiatan anak-anak. Yang kelima, bikin peraturan yang jelas. Sebenarnya kita punya beberapa aturan soal kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan juga perayaan ulang tahun. Misalnya, Peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ya meskipun gak ada secara spesifik nyebutin soal perayaan ulang tahun, tapi aturan ini bisa jadi pedoman bagi sekolah buat berbagai kegiatan pengembangan siswa.
Jadi tiap sekolah bisa banget nih punya aturan internal yang berhubungan sama perayaan ulang tahun. Bikin aturan yang jelas soal apa yang boleh, apa yang nggak boleh saat ngerayain ataupun ngasih kejutan ulang tahun. Tapi sebenarnya ada loh sohib tradisi unik dan bikin happy buat ngerayain ulang tahun. Misalnya, traktir yang ulang tahun, jangan justru minta ditraktir sohib. Tapi kalau kamu ultah dan mau traktir teman-teman juga boleh-boleh aja ya. Misalnya dengan makan bareng atau sekedar beli cemilan. Kasih hadiah bisa yang simple dan unik, kesukaan orang yang ultah, nggak harus mahal. Atau bisa juga kasih kejutan dan kue. Nah sebenarnya tradisi kasih kejutan dan kue terus tiup lilin ini populer banget kan di Indonesia. Selanjutnya ngasih prank atau dikerjain. Nah sebenarnya prank ini biasanya buat seru-seruan aja di momen ultah ya. Kalau bisa sih dihindarin. Tapi kalau emang niatnya mau ngeprank atau cuma bercanda, pastiin gak ada resikonya. Gak bahaya, gak ngebully, gak nyakitin, pokoknya gak ngerugiin orang lain. Perayaan ultah nih sebenarnya juga udah ada loh dari dulu. Dan ternyata di Indonesia ini ada daerah-daerah tertentu yang punya tradisi unik soal perayaan ultah. Misalnya tradisi tumpengan atau syukuran. Terus juga ada tradisi otonan. Tradisi ini kayak peringatan hari kelahiran di Bali. Biasanya dilakuin 6 bulan sekali dengan tujuan buat membersihkan seseorang dari segala mala sejak di dalam rahim ibu. Terus ada juga tradisi bancaan. Ini ada di Solo, Jawa Tengah. Jadi anak yang ulang tahun ngundang teman-temannya buat makan nasi pincuk bareng-bareng. Wah, unik kan? Gak cuma itu sohib, masih banyak lagi tradisi unik di Indonesia buat ngerayain ulang tahun. Sepakat ya? Jadi kalau kita mau ngasih kejutan ulang tahun, ini gak cuma sekedar happy-happyan, seru-seruan aja. Tapi harus aman dan juga nggak beresiko buat keselamatan orang lain. Ngerayain momen ulang tahun sebenarnya nggak ada salahnya kok, asal sewajarnya aja. Karena kita semua punya tanggung jawab buat bikin lingkungan yang aman, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.